Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya saudara tetap dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Engkau menolong kami sehingga kami dapat beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan dan mendengar firman-Mu. Berkati Tuhan setiap umat-Mu pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap umat-Mu. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu bahwa dunia terus digoncangkan dengan berbagai peristiwa, baik peristiwa alam, peristiwa sosial, peristiwa budaya, keamanan, dan sebagainya. Iman Kristen juga akan terus digoncang. Goncangan iman Kristen itu sangat banyak. Terlebih di zaman akhir ini. Kalau kita tidak memahami seperti apa pekerjaan iblis di bumi ini di dalam berupaya untuk membentengi rancangan-rancangan Tuhan, berupaya untuk menyimpangkan umat Tuhan dari rancangan Tuhan, kita lihat bahwa situasi dunia ini akan terus digoncang. Dan pada akhirnya firman Tuhan berkata akan tersisa yang tak tergoncangkan. Hari ini mari kita belajar firman Tuhan dengan judul waspadai tipu-tipu berjubah kebenaran. Firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis yang sudah berpengalaman ribuan tahun hidup di dunia, menghancurkan seluruh bumi ini dengan berbagai cara, mulai dari Taman Eden. Oleh karena pekerjaan iblis yang berhasil menipu Hawa, sehingga Hawa harus terusir dari Taman Firdaus, Taman Eden. Dan sejak itu persoalan-persoalan terus berkembang, bertumbuh pada peradaban manusia. Bapak Ibu Saudara, dan itu akan terus berkembang sampai puncaknya pada kedatangan Tuhan. Nah, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, mari kita simak, kita merenungkan, kita perhatikan pesan Tuhan lewat surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya tidak akan membahas hari ini tentang perlengkapan yang harus digunakan, tetapi mari kita melihat, memahami seperti apa tipu-tipu dari iblis yang sangat banyak berlindung di balik kebaikan, kebenaran, agama, semuanya. Iblis, kata firman Tuhan itu, seperti serigala yang berbulu domba. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan ayat ini. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, latar belakang daripada ayat ini adalah kisah tentang
perjalanan Yesus ketika dia pergi ke Bait Allah, dia meninggalkan bukit di mana Yesus mengajarkan tentang prinsip-prinsip kebenaran kerajaan Allah di dalam Yohanes pasal 5 sampai pasal 7. Pasal 8 ini Yesus bersilang pendapat dengan para tokoh-tokoh agama pada waktu itu, dan juga banyak orang-orang Yahudi yang berada di belakang tokoh-tokoh agama. Mereka adalah orang-orang yang menentang Yesus dari sejak awal. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, Yesus mengatakan dengan jelas kepada mereka. Pada awalnya Yesus berbicara tentang siapa Bapa mereka. Ketika mereka berkata, Bapa kami adalah Abraham, dia bilang tidak. Tuhan Yesus katakan, kamu tidak berhak berkata bapamu Abraham. Lalu ayat 44 katakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, iblis adalah bapa atau sumber dari segala dusta. Para pemimpin-pemimpin agama Yahudi, para tokoh-tokoh agama Yahudi, para tua-tua agama Yahudi, yang notabene adalah pemilik Taurat, yang sering kali membaca Taurat, kitab-kitab para nabi. Mereka mempelajari kitab-kitab para nabi. Tetapi ketika Yesus datang, mereka berupaya untuk membunuh Yesus. Mereka menolak Yesus dengan berbagai cara, entah halus entah kasar. Lalu muncullah kata-kata Yesus ini, Bapamu bukan Abraham, tapi iblis. Secara fisik bisa saja mereka adalah keturunan Abraham. Nenek moyang mereka secara fisik adalah Abraham. Akan tetapi kehidupan mereka, karakter mereka, sikap perilaku mereka, sikap hati mereka bukanlah sikap Abraham yang adalah bapa segala orang percaya atau beriman. Mereka justru berseberangan dengan Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan, tetapi Yesus mengatakan mereka ini tidak percaya, kamu tidak percaya. Jadi iblislah yang menjadi bapamu. Ini keras sekali perkataan Yesus. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan iblis. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah sebenarnya bukan keinginan mereka, tetapi keinginan iblis yang berhasil menipu mereka. Jadi iblis adalah sumber, bapa daripada segala dusta yang berhasil mendustai orang Yahudi, khususnya para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran Allah. Walaupun mereka adalah orang beragama, walaupun mereka rajin beribadah, ada di dalam bait Allah, berada di dalam sinagog, mereka beranggapan bahwa mereka melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka adalah anak-anak iblis, bukan anak-anak Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Dalam bagian B Yohanes 8 ayat 44 katakan, ia atau iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Kalau kita memperhatikan, Yesus mengatakan bahwa iblis itu dari semula adalah pembunuh manusia. Iblislah yang membuat manusia terjerumus ke dalam kematian kekal terpisah dengan Allah. Iblislah yang membangun kebencian-kebencian kepada manusia sehingga manusia hidup dalam kebencian, hidup dalam pertengkaran,
hidup dalam perselisihan, hidup dalam permusuhan. Dan Yesus sendiri katakan, orang yang membenci adalah sama dengan pembunuh. Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perhatikan baik-baik. Iblis selalu berusaha untuk menyatakan kehendak-kehendaknya untuk membunuh setiap orang. Dia juga berusaha membunuh kebahagiaan rumah tangga kita. Dia berusaha membunuh masa depan kita. Dia berusaha membunuh usaha kita dan sebagainya. Dia ingin kita tidak punya masa depan. Itulah pekerjaan iblis. Kalau kita baca di dalam ayat ini, di dalam dia tidak ada kebenaran. Ia dari sejak semula tidak hidup dalam kebenaran. Artinya bahwa iblis ini selalu bertentangan dengan kebenaran. Lawan dari kebenaran adalah kebohongan. Lawan daripada kebenaran adalah dusta. Ketika Allah menurunkan Yesus Kristus untuk menjelma menjadi manusia, masuk ke dalam dunia, menjadi sama seperti manusia, orang tidak percaya. Banyak orang berkata, saya tidak percaya Yesus Kristus. Masa manusia yang lahir dari seorang perempuan berubah menjadi Tuhan? Dia kan anaknya Maria dan ayahnya adalah Yusuf. Orang-orang Nazaret banyak sekali tidak percaya, bahkan saudara-saudaranya pun tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan kebenaran ini. Iblis tidak pernah mau menerima kebenaran bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia. Manusia menjadi Allah itu tidak mungkin. Banyak orang mempertuhankan manusia. Kalau dia kaya, berpangkat tinggi, sangat dihormati, orang mempertuhankan menjadi bos, menjadi big boss dalam hidupnya. Semua yang dikatakannya ditaati, tunduk dan takut kepada big boss. Itu manusia. Tapi Yesus berkata, orang seperti ini tidak ada kebenaran. Itu dusta. Kebenaran bertentangan dengan dusta. Orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat datang ke dalam dunia untuk menolong, menyelamatkan manusia. Orang yang tidak percaya itu adalah pendusta. Karena di dalam orang itu memang tidak ada kebenaran. Yang ada adalah dusta. Nanti kita akan perhatikan bahwa orang yang tidak cinta kebenaran akan semakin tersesat dalam ketidakbenaran, akan hidup di dalam dusta. Dan orang yang tidak hidup dalam kebenaran, kenapa dia tidak bisa hidup dalam kebenaran? Karena ia pendusta. Kenapa dia menjadi pendusta? Karena iblis berhasil mendustainya, sehingga dia berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, dia hanya anak seorang perempuan dari Nazaret. Bapak Ibu Saudara, itu dusta, itu pekerjaan iblis. Bapak Ibu, orang yang tidak hidup dalam kebenaran, saya mau beritahu, mustahil bisa hidup benar. Hidupnya tidak akan benar, tidak akan bisa benar. Dan akhir dari hidupnya adalah ketidakbenaran. Di mana? Di neraka yang kekal. Orang yang tidak cinta kebenaran akan menjadi sasaran iblis untuk makin disesatkan kepada kehendaknya, kepada tipuan-tipuannya. Walaupun berada di balik jubah agama yang dianggapnya benar. Orang-orang beragama seperti itu
tokoh-tokoh agama, elit-elit agama seperti itu seringkali mudah untuk menganiaya. Karena berpikir bahwa merekalah penjaga kebenaran. Mereka berpikir bahwa merekalah penguasa kebenaran. Mereka berpikir bahwa kebenaran hanya bisa datang lewat mereka. Dan itu sebabnya ketika kebenaran yang sesungguhnya itu datang di dalam Yesus Kristus, mereka menentangnya. Kenapa? Karena mereka merasa tersisihkan. Iblis menipu mereka lewat ambisi mereka, kekuatan ego mereka, sehingga mereka terus tertipu dan terus tertipu. Nah, siapa yang bisa ditipu oleh iblis? Kalau kita pelajari kebenaran-kebenaran ini, mari kita coba kenali cara kerja iblis. Cara kerja iblis adalah tipu daya kepada manusia yang memang tidak cinta kebenaran. Maksudnya bagaimana? Banyak orang menggunakan agama, ibadah, pelayanan sebagai modus. Saya tidak berbicara satu golongan, tapi semua golongan. Dari jemaat biasa sampai golongan elit agama atau gereja. Bisa saja tidak mencintai kebenaran. Mengajarkan kebenaran, tetapi sebenarnya tidak cinta kebenaran. Orang seperti ini sulit untuk mendengar. Sulit untuk bertobat. Sulit untuk menerima kebenaran yang datang dari orang lain atau dari siapapun. Karena mereka berpikir bahwa kebenaran itu hanya bisa datang lewat mereka. Begitu juga orang Farisi, ahli Taurat, tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu. Mereka selalu berpikir bahwa kebenaran itu hanya bisa diturunkan lewat elit-elit seperti mereka. Karena mereka lah yang lebih menghafal firman Tuhan. Jadi orang yang tidak cinta kebenaran, tapi lebih cinta apa? Egonya. Cinta keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari jabatan-jabatan, dari pelayanan-pelayanan, dari ibadah-ibadah, semua serba dalam tanda kutip modus. Jadi iblis menipu orang-orang yang tidak murni, tidak tulus, tidak sungguh-sungguh. Kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan beberapa waktu lalu selalu berbicara tentang kebenaran status kita di dalam Kristus. Karena satu-satunya kebenaran hanya Yesus. Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengumandangkan dengan penuh keberanian dan keyakinan. Tidak ada nabi, tidak ada manusia yang bisa dan berani dan mantap menyatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu satu-satunya kebenaran. Yesus satu-satunya kebenaran. Tapi iblis berusaha membodoh-bodohi, menipu-nipu, mendustai banyak orang beragama supaya orang berpikir agama saya yang menyelamatkan, berpikir bahwa ibadah saya menyelamatkan saya, berpikir bahwa kebaikan saya menyelamatkan saya, berpikir bahwa saya harus berusaha dengan kekuatan saya untuk bisa masuk surga. Bagaimana saya berusaha dengan kekuatan saya? Saya harus taat. Untuk hal besar bisa taat, tapi hal kecil bagaimana? Seperti kata Yesus, engkau berkata aku bukan pembunuh, tapi kalau engkau membenci, kalau engkau berkata jahil kepada saudaramu, engkau tidak lepas dari api neraka. Itu sama dengan pembunuh. Engkau bukan pezina. Kalau dalam hukum Taurat orang berzina harus dirajam dengan batu. Tapi Yesus berkata, bila seorang memandang perempuan dan tergerak syahwatnya kepada perempuan itu, dia sudah berzina. Itu di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia tidak, tapi di hadapan Tuhan.
Nah, banyak orang berpikir bahwa ketika dia tidak berzina, ketika dia tidak membunuh, maka dia berpikir dia layak masuk surga. Bapak Ibu, tidak ada satu manusia pun layak masuk surga kecuali dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Roma 11:36, segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Semua kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita kenali. Banyak orang tidak mencintai kebenaran. Ketika kebenaran disampaikan, mereka menolak dan berkata, ketika saya bersaksi tentang Tuhan, tentang karya Yesus di kayu salib, dia berkata, betapa bodohnya Yesus itu. Orang lain punya salah kok dia mau tanggung. Ada juga yang berkata, begitu gampangnya masuk surga. Tanpa perbuatan kita bisa masuk surga. Begitu gampangnya. Bapak Ibu Saudara, inilah orang-orang yang berjubah kebenaran palsu, yang berpikir bahwa dia punya andil untuk membawa dia masuk ke surga. Jadi orang seperti ini sebenarnya melecehkan Yesus yang telah menyempurnakan karya penyelamatan di kayu salib ketika dia berkata sudah selesai. Bukan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, tetapi selama-lamanya. Sudah selesai. Kenapa tambah-tambah lagi? Perbuatan baikmu, amal ibadahmu, kebenaran-kebenaranmu, kesungguhanmu kepada Tuhan, itu bukan alasan untuk diselamatkan, tapi karena akibat buah daripada keselamatan yang kau terima dari Yesus, buah dari persekutuanmu dengan Yesus. Ketika engkau diselamatkan, engkau dibaptis ke dalam Kristus, engkau bersekutu dengan Yesus Kristus, tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam engkau. Antara kita dengan Kristus menjadi saling tinggal. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Bapak Ibu, iblis berusaha menipu kita dengan berbagai cara, agar kita berpikir bahwa saya mau bayar sesuatu untuk masuk surga. Kalau kita baca Yohanes 10 ayat 10, iblis berusaha menipu kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri, kata Yesus. Cara iblis mencuri bukanlah dengan cara merampok. Dia akan mencuri hati kita. Dia mencuri pikiran kita. Ingat bagaimana iblis mencuri kemuliaan, kebenaran, status daripada Adam dan Hawa. Ketika Hawa berjalan-jalan dalam taman, maka ia melihat pohon pengetahuan baik dan jahat, dan di sana ada buah yang kelihatannya enak untuk dimakan. Iblis dalam bentuk ular sedang ada di sana dan menunggu. Lalu terjadilah dialog antara Hawa dengan iblis. Adam ada di situ, tidak jauh dari situ, bersama-sama dengan Hawa. Coba perhatikan, apa kata iblis kepada Hawa? Iblis berkata, enak. Hawa berkata, ya enak dipandang. Tapi Tuhan berfirman, jangan makan, jangan raba. Tapi iblis menipu dengan sedemikian rupa. Kalau engkau makan buah itu, engkau akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Sejak saat itu terjadi dialog sedemikian rupa, tanpa disadari oleh Hawa, ia telah mencuri hati Hawa lewat telinganya.
Ia telah mencuri hati Hawa lewat pandangannya. Ia telah mencuri perhatian Hawa dengan dialog-dialognya. Dan akhirnya Hawa mengambil buah itu dan memakannya, sekaligus memberikan kepada suaminya Adam. Kejatuhan pun terjadi, manusia akhirnya mati dan binasa, diusir dari Taman Firdaus. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Tujuannya selanjutnya adalah membunuhmu. Dan tujuan selanjutnya adalah membinasakan. Saudara, dalam hidup kita sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan upaya-upaya iblis di balik nikmatnya pohon kehidupan secara kasat mata. Kita akan selalu diperhadapkan dengan keinginan-keinginan. Kita selalu diperhadapkan dengan godaan-godaan. Tanpa sadar, bisa saja tertipu dengan cara iblis yang sedemikian rupa, cantiknya, indahnya, dan halusnya cara kerja. Caranya berbicara, caranya menguasai dan menawan hati kita. Banyak sekali tipu daya iblis yang kita harus waspadai. Seringkali tipu daya kita sudah tahu yang kita tahu. Contoh tipu daya iblis, uang, kita sudah tahu. Uang memang bukan segala-galanya, tapi di dunia sekarang ini segala-galanya butuh uang. Iblis bisa menggunakan uang untuk menipu kita, sehingga kita menginginkan uang melebihi keinginan kita kepada kebenaran, melebihi keinginan kita kepada Tuhan, sehingga hati kita terpaut cinta kepada uang lebih kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi. Saya tidak tahu saudara bagaimana masing-masing kita menghadapi godaan-godaan daripada iblis. Kelihatan manusiawi, kelihatan wajar, kelihatan layak, bahkan lebih lagi kelihatan rohani. Kita berpikir bahwa apa yang saya lakukan benar, memang baik, melayani itu baik, berkhotbah baik, giat itu baik. Tapi apakah benar? Bagaimana dengan hidup saudara? Iblis selalu menggoda-goda kita sedemikian rupa. Dan saya berdoa supaya kita memahami cara-cara kerja iblis ini halus. Kalau kita memang tidak cinta kebenaran, iblis akan sangat mudah menipu kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita mengenali cara kerja iblis ini. Ia datang untuk mencuri, ia datang untuk membunuh dan membinasakan. Waspadai tempat-tempat yang bisa seringkali digunakan oleh iblis untuk mencuri sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dalam rumah tangga kita, mencuri segala yang Tuhan rancangkan dalam diri kita, supaya kita kehilangan apa yang dirancangkan Tuhan atas kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Tesalonika 2, saya ingin membaca ayat ini, ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Perhatikan, banyak sekali orang takut divaksin karena takut dicap tanda 666. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin saudara mudah tertipu dan dicap dengan tanda antikris.
jika saudara mencintai kebenaran. Kebenaran di dalam diri saudara membuat saudara resisten terhadap cap-cap iblis. Perhatikan, ada rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Harus binasa baru bisa ditipu. Kenapa dia binasa? Karena hanya beragama, berjubah kebenaran agama, berjubah pelayanan, tetapi tidak cinta kebenaran. Ketika diberitahu kebenaran, dia marah, dia menolak, bahkan seperti orang Farisi ahli Taurat bersiasat untuk menjatuhkan Yesus karena mereka tidak mengasihi kebenaran. Padahal kebenaran itu yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Jadi orang yang tidak cinta kebenaran pasti tersesat. Siapa yang membuat dia tersesat? Iblis. Tetapi Tuhan mengizinkan, Tuhan buka pintu kepada orang-orang yang memang tidak cinta kebenaran, tidak hidup dalam kebenaran, menyebabkan ia percaya akan dusta. Saudara, Tuhan mengasihi saudara bukan untuk dihukum. Ayat 12 katakan supaya dihukum semua orang yang tidak percaya. Kalau saudara-saudara sungguh percaya akan kebenaran bahwa Yesus telah menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib, menggantikan kita untuk dimurkai oleh Allah, sehingga kita yang percaya kepadanya dibebaskan dari semua hukuman Tuhan. Orang yang tidak percaya hal itu, firman Tuhan katakan supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan. Bapak Ibu, mari kita bangun iman kita dengan memahami cara kerja iblis. Minggu depan akan saya sambungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana ciri orang yang tertipu oleh iblis. Kita sudah belajar bahwa orang yang mudah tertipu oleh iblis adalah orang yang tidak cinta kebenaran. Orang yang tidak cinta kebenaran adalah orang yang tidak mungkin bisa hidup dalam kebenaran. Dan itu sebabnya ia tidak bisa menikmati kebenaran. Dia akan hidup dalam kebenaran diri sendiri, kebenaran palsu. Jangan sampai saudara tertipu oleh kebenaran-kebenaran palsu yang minggu depan kita akan sambung. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau menolong kami sampai hari ini. Kami menyadari hidup di dunia penuh dengan goncangan. Goncangan-goncangan kepada iman kami melalui pekerjaan iblis, tipu-tipu iblis yang seringkali berjubah kebenaran agama. Kami berdoa saat ini, Engkau lawat setiap umat-Mu supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang tertipu oleh iblis. Karena tujuan iblis hanyalah untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Biarlah setiap umat yang mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh mencintai kebenaran, sungguh-sungguh percaya kebenaran bahwa Yesus telah menyelamatkan mereka sekali untuk selamanya, dan bahwa keselamatan mereka pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan, satu-satunya jalan kepada Bapa, dan satu-satunya yang membenarkan, satu-satunya yang membawa kepada hidup yang kekal.
Tidak ada cara lain. Kami apalagi yang penuh dengan dosa tidak layak untuk dapat datang kepada Bapa kecuali di dalam kebenaran Kristus, kecuali di dalam jalan Kristus, kecuali di dalam kehidupan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bukan orang-orang yang diciptakan untuk menjadi orang-orang yang akan binasa, tetapi kami akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, menikmati kebenaran, berjalan dalam kebenaran sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu yang mendengar firman Tuhan saat ini. Biarlah tangan Tuhan terus menopang kami supaya waspada terhadap tipu-tipu iblis yang berjubahkan kebenaran palsu, aktivitas agamawi yang palsu, aktivitas ibadah dan pelayanan yang kelihatan benar tapi sebenarnya serigala yang berbulu domba. Tuhan, tuntun kami. Biarlah semua umat-Mu yang mendengar firman adalah orang yang cinta kebenaran. Terpujilah Tuhan, ini doa syukur kami